Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Fitriani dengan NIM 2205-9020-10175. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Rekam Medis menggunakan Framework Level di Rumah Sakit. Yang pertama, kesehatan berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu di Indonesia tersebar rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk memfasilitasi dan menangani penyakit yang diderita oleh pasien dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga setiap pasien yang telah berobat ke rumah sakit memiliki catatan kesehatan yang dicatat pada rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis diperlukan sebagai penunjang untuk melakukan tindakan pertolongan lebih lanjut secara cepat dan akurat berdasarkan informasi yang telah dicatat. Sehingga rekam medis diharuskan memiliki catatan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lebih baik dilakukan oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya serta memiliki dokumen kelengkapan dan dari catatan tersebut, antara lain foto röntgen, hasil laboratorium, dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Di sini ada kegunaan dari sistem informasi rekam medis. Hampir secara keseluruhan kegiatan masyarakat telah menggunakan sistem digital dalam proses transaksi dan penyimpanan. Pengembangan sistem informasi rekam medis ini diperlukan untuk menstitusi proses perekaman medis secara manual dan menyimpan data. Pengembangan ini diharapkan dapat mempercepat proses perekaman medis, penyimpanan rekam medis yang mudah dan aman, dan pengaturan rekam medis yang lebih sederhana. Selanjutnya, ada tujuan dari rekam medis ini, yaitu sistem informasi rekam medis bertujuan mencatat, menyimpan, dan menampung rekam medis yang dapat digunakan sebagai acuan oleh tenaga kesehatan untuk pertolongan lebih lanjut, mengembangkan suatu sistem informasi rekam medis pasien di rumah sakit untuk mempermudah penelusuran data kesehatan pasien. Lanjut. Tentu ada beberapa proses. Yang pertama ada tahap analisis. Rekam medis dibagi menjadi 5, yaitu rekam medis rawat inap, rekam medis rawat jalan, rekam medis rawat darurat, hasil laboratorium, dan resume medis. Rekam medis membutuhkan identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan, mengedit data diri, dan melihat resume medis. Yang kedua ada tahap pengembangan. Sistem informasi pelayanan kesehatan rekam medis dikembangkan dengan menggunakan framework level. Level merakit komponen yang ada untuk membangun aplikasi web dengan cara yang lebih terstruktur dan pragmatis. Yang ketiga ada tahap verifikasi. Sistem informasi rekam medis menggunakan black box testing sebagai metode pengujian perangkat lunak. Pengujian ini menguji aspek utama seperti fungsional dari fitur dan sistem. Black box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Ada 4 kelebihan dari sistem rekam medis ini. Yang pertama, memiliki fitur keamanan yang kuat seperti proteksi terhadap serangan SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan cross-site request forget atau GSRF yang penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data medis. Yang kedua, mudah untuk menemukan bantuan, tutorial, dan paket-paket tambahan yang dapat mempercepat pengembangan dan memperbaiki masalah. Yang ketiga, mempercepat proses pengembangan aplikasi sehingga tim pengembang dapat fokus
sistem informasi pelayanan kesehatan. Yang keempat, mendukung pengembangan aplikasi yang dapat diskalakan dengan baik sehingga sistem informasi pelayanan kesehatan dapat berkembang seiring dengan kebutuhan tanpa mengalami banyak masalah. Kekurangan dari sistem rekam medis ini yaitu penggunaan variabel dapat membuat aplikasi menjadi lebih bergantung pada framework tersebut. Jika terjadi perubahan besar pada framework atau jika framework tersebut mengalami masalah, maka aplikasi juga akan terpengaruh. Yang kedua, bagi pengembang yang belum terbiasa dengan variabel, mungkin akan memerlukan waktu untuk mempelajari konsep-konsep dan cara kerja variabel yang dapat memperlambat proses pengembangan awal. Yang ketiga, menyediakan banyak fitur bawaan yang mempercepat pengembangan. Terkadang fitur tersebut juga dapat menyebabkan overhead yang tidak perlu, terutama jika aplikasi hanya memerlukan fitur-fitur sederhana. Yang keempat, meskipun variabel memiliki performa yang baik, terdapat situasi di mana menggunakan framework dapat mempengaruhi kinerja aplikasi, terutama jika tidak dioptimalkan dengan baik atau jika menggunakan fitur-fitur yang tidak diperlukan secara berlebihan. Selanjutnya, sumber data dan pengumpulan data. Sumber data untuk aplikasi berbasis variabel bisa berasal dari berbagai sumber, tergantung pada kebutuhan dan fungsionalitas aplikasi seperti database, API eksterna, formulir pengguna, pilih upload, dan sumber data internal. Studi literatur dan pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai rekam medis untuk membantu dalam perkembangan sistem. Informasi didapatkan dari membaca penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rekam medis, melihat format rekam medis, serta melihat demonstrasi elektronik medical record yang open source. Setelah mendapatkan informasi, selanjutnya menganalisis kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan informasi yang didapat dan diimplementasikan ke rancangan sistem. Berikut adalah tampilan pilihan rekam medis. Yang pertama ada dilihat ketika pengguna menekan menu cari rekam medis pada daftar menu di sekitar. Terdapat tabel untuk mengoperasikan pilihan rekam medis berdasarkan nomor rekam medis pasien. Yang kedua itu tampilan rekam medis gawat darurat, terdapat data pasien dan catatan rekam medis gawat darurat selama pemeriksaan. Berikutnya. Yang ketiga, tampilan rekam medis laboratorium. Yang ketiga ada tampilan hasil laboratorium. Terdapat data pasien dan data parameter penguji spesimen laboratorium untuk menambahkan parameter. Pengguna dapat menekan tombol tanpa parameter, kemudian tampilan akan dialihkan. Yang keempat, tampilan resume medis. Pada tampilan resume medis terdapat dua bagian, yaitu identitas pasien dan rekam medis pasien. Pada rekam medis pasien dibagi menjadi 4 tab, yaitu rekam medis IGD, rekam medis rawat inap, rekam medis rawat jalan, dan rekam medis hasil laboratorium. Berikutnya. Kesimpulan yang didapat dari hasil rekam medis ini yaitu sistem informasi pelayanan kesehatan rekam medis berhasil menyimpan data rekam medis pada basis data tampilan sistem informasi pelayanan kesehatan rekam medis berhasil dibangun sesuai dengan rancangan tampilan. Sistem informasi pelayanan kesehatan rekam medis dapat menampilkan rekam medis dan berbagai rekam medis berdasarkan nomor rekam medis. Berhasil membangun sistem informasi pelayanan kesehatan rekam medis berbasis web menggunakan framework Laravel. Rekomendasi: sesuaikan tingkat akses pengguna dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem kesehatan. Misalnya dokter, perawat, dan pasien mungkin memiliki akses yang berbeda ke informasi dan fungsional tertentu. Dikembangkan khusus untuk pengelolaan catatan kesehatan. Elektronik ini menyediakan fitur-fitur seperti manajemen pasien, penjadwalan janji, pengobatan, dan laporan medis. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.